Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul emosi dalam lingkungan kerja dan pengelolaan stres dalam lingkungan kerja. Yang pertama yaitu emosi dalam lingkungan kerja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian emosi, apa pentingnya kecerdasan emosional di tempat kerja, dan elemen penting dari kecerdasan emosional di tempat kerja. Yang pertama yaitu pengertian emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Selanjutnya, apa pentingnya kecerdasan emosional di tempat kerja? Kecerdasan emosional atau yang sering juga disebut dengan EQ sekarang ini menjadi topik hangat dan menjadi salah satu pertimbangan sebelum sebuah perusahaan mempekerjakan seseorang karyawan. Seseorang memiliki kecerdasan emosional apabila dia mampu mengenali dan mengerti emosi diri sendiri dan orang lain. Berikut alasan pentingnya kecerdasan emosional di tempat kerja. Pertama, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Yang kedua, tetap tenang ketika berada di bawah tekanan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik. Yang keempat, memiliki empati yang lebih besar. Dan yang kelima, mau mendengar, merefleksikan, dan menanggapi kritik yang membangun. Di sisi lain, apabila tingkat kecerdasan emosional rendah di tempat kerja, akan terdapat situasi seperti yang pertama, tidak bertanggung jawab. Yang kedua, memiliki gaya berkomunikasi pasif atau agresif. Yang ketiga, menolak untuk bekerja secara tim. Dan yang keempat, terlalu kritis dan tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Selanjutnya yaitu elemen penting dari kecerdasan emosional di tempat kerja. Kecerdasan emosional atau EQ terdiri dari 4 elemen. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Sadar diri merupakan kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri dan dampaknya ketika akan membuat sebuah keputusan. Yang kedua yaitu manajemen diri. Artinya kita perlu menguasai kemampuan untuk mengontrol emosi, perilaku, dan cara untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu kesadaran sosial. Kesadaran sosial dapat membuat kita merasakan, mengerti, dan tahu bagaimana bereaksi terhadap emosi yang ditunjukkan orang lain serta merasa nyaman untuk bersosialisasi. Yang keempat yaitu manajemen hubungan. Kemampuan ini dapat membuat kita menjadi seorang yang inspiratif, berpengaruh, dan tahu bagaimana menjaga hubungan baik dengan orang lain. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengelolaan atau manajemen stres di lingkungan kerja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen stres, cara mengelola stres, dan tips manajemen stres di dalam perusahaan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen stres. Manajemen stres adalah suatu cara atau metode penanganan gangguan psikologis yang ditunjukkan untuk mengendalikan tingkat stres individu, khususnya stres kronis. Beberapa ahli menjelaskan bahwasanya manajemen stres adalah suatu kemampuan dalam menggunakan sumber daya manusia secara efektif untuk bisa mengelola dan juga mengatasi gangguan serta kekacauan mental serta emosional yang terjadi karena adanya respon atau tanggapan. Selanjutnya yaitu cara mengelola stres. Menurut Stephen P. Robbins menjelaskan ada 2 cara untuk mengelola stres. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan individual. Pendekatan individual sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan manajemen stres di dalam suatu perusahaan. Beberapa pendekatan individual tersebut diantaranya menerapkan manajemen waktu secara baik, meningkatkan waktu olahraga,
melatih diri agar lebih rileks dan memperluas sosialisasi. Yang kedua yaitu melakukan pendekatan secara organisasional. Dalam hal ini, pendekatan organisasional dilakukan untuk mengelola stres di dalam perusahaan yang umumnya dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu membuat iklim perusahaan yang lebih mendukung. Yang kedua, meminimalisir adanya kemungkinan konflik dan melakukan klasifikasi peran perusahaan. Yang ketiga yaitu menetapkan tujuan secara lebih realistis. Yang keempat yaitu mereset pekerjaan para karyawan, dan yang kelima yaitu melakukan perbaikan komunikasi dari dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu tips manajemen stres dalam perusahaan. Yang pertama yaitu identifikasi perilaku dan kebiasaan yang bisa menyebabkan stres. Stres yang terjadi di lingkungan kerja tidak hanya terjadi karena adanya pekerjaan yang menumpuk dan tidak bisa terselesaikan, tetapi stres juga bisa disebabkan karena adanya permasalahan yang ada di rumah, seperti adanya konflik dengan teman ataupun dengan anggota keluarga. Yang kedua yaitu menyediakan perlengkapan olahraga di perusahaan. Dengan adanya fasilitas olahraga secara gratis, maka akan mampu mengurangi kebiasaan mengatasi stres dengan cara yang tidak sehat seperti minum minuman yang beralkohol. Yang ketiga yaitu bersosialisasi dengan orang lain. Untuk mengatasi tekanan dalam lingkungan kerja, maka pihak perusahaan bisa memberikan pekerjaan secara tim agar mampu mengurangi stres karyawan dalam bekerja. Yang keempat yaitu membiasakan gaya hidup sehat. Bila perusahaan memberikan fasilitas makan siang di kantor, disarankan agar manajemen HRD lebih memilih menu makanan yang sehat. Dengan memberikan makanan yang baik dan sehat untuk karyawan, maka tingkat konsentrasi dan fokus mereka akan meningkat. Yang kelima yaitu menerapkan 4A, yaitu avoid, alter, adapt, dan affect. Pihak manajemen bisa memprediksi apa saja yang bisa menyebabkan stres di lingkungan kerja, seperti tugas atau deadline dengan tekanan yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu menyediakan waktu untuk bersantai. Selain dengan berolahraga, dengan melakukan kegiatan santai dan bersenang-senang akan secara efektif dapat mengurangi rasa stres. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.